warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, gimana puasanya? Lancar ya? Moga-moga aku doain puasa kalian lancar sampai hari terakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, pembahasan kali ini nih banyak banget requestan kepada saya bicara tentang masalah perselingkuhan, ya gak sih? Saya nggak mau ngebahas mengenai gosipnya, tidak, tapi saya mau membahas adalah apa sih penyebab utama kalau perselingkuhan itu terjadi untuk orang-orang yang public figure nih. Jadi akan menjadi persoalan tersendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut sebuah isu yang beredar di mana Pangeran William ya itu memiliki skandal affair yang belum tentu benar ya guys, karena saya juga ngefans banget dengan mereka berdua, Pangeran William dengan Kate Middleton ya. Nah, diisukan skandal ini dengan Ross Hanbury, yaitu seorang mantan model yang menikah dengan David Roksevich. Nah, itu mereka tuh sebenarnya adalah pasangan suami istri dua-duanya yang memiliki hubungan yang baik, tapi belum tentu benar. Yang saya mau angkat adalah masalah perselingkuhannya. Siapa tahu related nih sama keadaan kamu yang lagi kebingungan tentang persoalan tersebut. Dan di bulan Ramadan sebaiknya seperti apa sih? Karena waktunya untuk kontemplasi. Nah, sambil menunggu kamu kontemplasi di bulan Ramadan, mendingan kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu konten YouTube aku. Terima kasih. Kita langsung bahas pembahasannya ya. Berikut ini. Perselingkuhan itu sendiri apa sih? Selingkuh itu adanya ketidaksetiaan atas sebuah komitmen antara pasangan, baik itu pada saat berpacaran maupun pernikahan. Ketidakjujuran, tidak memberikan informasi yang akurat, tidak memberikan semua data dengan baik, itu merupakan bagian dari kebohongan itu sendiri. Nah, perselingkuhan ini tentu bisa terjadi karena berbagai macam latar belakang. Karena idealnya sebuah hubungan itu pasti akan menjaga komitmennya kan, karena mereka akan membangun mimpi mereka bersama dengan komitmen tersebut. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang mengganggu, mendistract targetnya mereka berdua untuk berkomitmen. Nah, kita perlu ngebahas adalah apa sih penyebab orang sampai berselingkuh seperti yang terjadi dengan Pangeran William nih, kira-kira apa? Tapi spesifik yang aku bahas ini adalah public figure, artinya orang-orang yang memiliki power, orang-orang yang semua orang memperhatikan, orang-orang yang sebenarnya agak khawatir loh kalau berselingkuh, karena pasti akan cepat tersebar kan, dia semua dapat perhatian dari lingkungan. Nah, tapi kalau sampai terjadi itu kenapa sih? Nah, mungkin nanti bisa related dengan kamu nih. Kamu mungkin orang yang dikenal di kampus kamu mungkin dikenal dengan di kantor kamu adalah tokoh idola dari banyak orang. Nah, ini menjadi perhatian, dan ini juga bisa jadi pembahasan untuk mengantisipasi kalau kamu misalnya punya hubungan dengan tokoh atau public figure. Nah, ini penting banget ya. Oke, penyebabnya dari orang berselingkuh itu apa sih? Pertama, orang berselingkuh itu karena adanya ketidakpuasan dalam sebuah hubungan. Nah, ketidakpuasan itu seperti apa sih? Penerimaan, dihargai, dicintai, ada, didengar. Nah, itu kamu dapetin gak dengan pasangan kamu? Kamu merasa secure nggak? Merasa aman nggak? Nah, perasaan seperti itu kalau tidak didapat karena rutinitas, itu akan menstimulasi orang untuk selingkuh. Nah, terus bagaimana dong kita tahu kalau kita butuh itu? Nah, kamu harus menyampaikan kepada pasangan kamu untuk bercerita bahwa saya itu ingin didengar. Apa masukan dari saya? Kamu denger dong. Caranya untuk bisa menyatakan sebagai contoh tadi adalah dengan berkomunikasi. Nah, banyak banget pasangan pertama-tama aja nih komunikasinya intens, tapi lama-kelamaan kayak udah deh, udah kenal dia, udah deh, udah. Nah, itu colongan loh di situ. Tiba-tiba pasangan yang kamu pikir dia akan baik-baik saja, di belakang kamu dia berselingkuh. Kenapa? Karena kamu tidak memberi kesempatan untuk dia bercerita. Kamu gak memberi kesempatan buat dia untuk mengeluarkan apa yang dipikirkan. Apalagi kalau misalnya suami kamu, ngerti nggak? Kalau kamu istri yang cenderung lebih dominan, suami kamu nggak bisa bicara,
Tuh hati-hati handphonenya. Kalau misalnya dia banyak untuk chatting-chatting, kenapa dengan perempuan lain dia dapat hal tersebut? Dia didengar. Apalagi kalau pembahasan kita ini bicara tentang public figure. Siapa sih yang nggak mau dengan orang yang dikenal gitu kan? Siapa sih yang nggak mau deket? Nah, pada saat dia tidak didengar di rumahnya, dia selalu disalahkan. Nah, itu juga akan mengakibatkan dirinya untuk mencari orang lain yang bisa memberikan perasaan, kebutuhan, kepuasan tersebut. Bahaya kan? Nah, makanya perbaiki komunikasi. Yang kedua, karena ada faktor dari internal dirinya atau bisa dikategorikan gangguan secara psikologis ya. Karena dia tidak mampu mengelola rasa takutnya sehingga dia memiliki kecemasan yang tinggi. Kemudian ia memiliki tekanan di kantor atau pekerjaannya sehingga mengakibatkan stres, atau karena ada masalah dari ketidakseimbangan hormon di tubuhnya. Nah, gangguan kepribadian tersebut menstimulasi orang cenderung untuk melakukan perselingkuhan. Dan ini berlaku bahkan untuk orang yang dengan tokoh publik ya, public figure gitu, berani melakukan perselingkuhan karena dorongan dari dirinya yang tidak terhenti, yang tidak ada pengelolaannya, ngerti kan? Nah, solusi itu seperti apa untuk yang kasus yang kedua ini? Ya, dia harus dapat terapi secara psikologis, karena kalau tidak mendapatkan terapi secara psikologis, kecemasan itu kan adanya di dalam pikirannya dia. Kecemasan itu kan kejadian yang terjadi di masa depan, future. Jadi pada saat dia melangkah nih, udah dimaafin nih, besok melangkah lagi, dia cemas lagi nih. Pada saat cemas, dorongan tubuhnya maka akan terstimulasi untuk berselingkuh lagi untuk meredakan kecemasannya. Nah, bahaya kan? Kemudian yang ketiga apa sih? Adalah orang yang merasa tidak aman, dia insecure, maka dia butuh untuk aman. Begitu dekat dengan perempuan yang lebih matang, dia merasa aman. Kalau yang laki-laki ya, senangnya woman yang mandiri, perempuan-perempuan yang mandiri. Nah, perempuan-perempuan yang mandiri ini kecenderungannya yang dibutuhkan apa? Laki-laki yang bisa mendengarkannya. Terjadi itu hubungan di situ. Apalagi kalau misalnya tipe pasangan kamu adalah orang yang pendengar, gitu kan. Nah, dia senang nih dengan perempuan-perempuan yang mandiri. Kemudian karena secure, merasa aman tadi. Kemudian untuk yang perempuan juga bisa terjadi, dia berselingkuh dengan laki-laki yang memberi rasa aman. Kenapa? Karena suaminya nggak memberikan rasa aman. Mau dia public figure pun, iya. Nggak aman. Laki-laki ini memberikan rasa aman misalnya dalam kantor nih, walaupun dia populer, selingkuhnya itu bisa menggaransikan kedudukannya dia berada dalam posisi aman, bisa memberikan solusi-solusi tempat kerja yang tadinya dia ketakutan, rasa aman. Ini menstimulasi. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kasus yang ketiga ini? Konseling lagi ke psikolog untuk menyelesaikan akarnya. Nah, yang keempat, faktor yang menstimulasi lainnya apa sih? Karena faktor lingkungan. Kenapa? Karena ya tadi ya, lingkungannya dia tuh semua selingkuh. Begini cowok-cowok nih main golf nih gitu kan. Ini kan tokoh, kita bilang tokoh ya, public figure kan. Main golf nih, semuanya berselingkuh. Masa dia enggak? Kan dia akan ketawain. Jadi lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Gitu loh. Misalnya yang cewek-cewek nih sekarang semuanya berselingkuh gitu, punya cowok lain gitu loh. Masa dia enggak sih? Gitu. Nah, lama kelamaan ini akan menstimulasi keinginan tersebut. Udah gitu, ada sebuah konsistensi pertemuan. Kan ketemu terus tuh. Tiap pergi satu tempat di bar, ketemu terus. Tiap pergi ke karaoke, ketemu terus. Tiap pergi main golf, ketemu terus. Gitu loh. Dengan orang yang sama terus-menerus. Itu akan menstimulasi rasa membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, untuk kasus perselingkuhan tersebut kita harus melihat dari berbagai macam faktor. Lingkungan mempengaruhi. Oke, nah solusinya apa? Kalau kamu udah menemukan bahwa lingkungan ini tidak baik, toksik, yang kamu tinggalin. Kenapa? Karena kamu akan kepancing terus untuk melakukan hal yang sama. Kemudian juga ditambahkan lagi dengan adanya sebuah kondisi lingkungan tadi ya, kebosanan, ngerti nggak? Kamu kalau ngobrol pasti di situ tempatnya. Terus kamu kalau ngobrol pasti begitu. Terus kalau ngobrol pasti dominan pasangan kamu. Kamu pasti kayak begini, pasti kayak begini-gini. Ngerti nggak? Tiap hari dijejelin atau kondisinya tuh hal yang sama. Nah,
kebosanan, udah gitu banyak waktu luang, ngapain lagi? Maka langsung melakukan perselingkuhan. Solusinya apa? Kalian berdua tuh harus ke terapi pernikahan kalau sampai terjadi seperti itu ya, ke psikolog, terapi pernikahan. Kemudian apa lagi? Menciptakan sesuatu hal yang baru dalam berkomunikasi. Kalian pergi berdua kemana untuk komunikasinya agak beda, suasananya agak beda, atau rumah tuh diganti ornamen-ornamennya 6 bulan sekali misalnya, atau pergi berkencan kemana, buka puasa di mana dengan suasana yang berbeda, setting sedemikian rupa. Nah itu bisa dilakukan kok. Banyak faktor atau hal-hal lain yang kreatif yang bisa dilakukan sehingga tidak memunculkan kebosanan, karena rutinitas itu membosankan. Oke? Nah, sekarang kita ngelihat dari kasusnya Pangeran William dengan Rose, itu kok bisa kejadian seperti itu? Apakah aspek-aspek tadi yang saya jelaskan itu related sama kehidupan mereka? Tinggal kita analisa. By the way, itu kan masih rumors ya, artinya belum tentu benar. Walaupun sebenarnya si Rose ini tuh sampai berpisah ya. Memang si Rose ini dia sampai berpisah pada saat isu tersebut udah mulai naik. Jadi isunya itu mulai naik tahun 2019 gitu loh. Itu mereka mulai mengalami persoalan pasangan tersebut yang katanya karena terhembusnya informasi tersebut hingga si David pada akhirnya tuh memilih bercerai dengan istrinya. Nah, ingin tahu lebih lanjut, saya jelaskan ya, siapakah Rose Hanbury ini? Rumor ini pertama kali muncul tahun 2019 ketika salah satu tabloid mengungkap foto William dan Rose sedang bersama di sebuah pesta. Rose Hanbury adalah seorang mantan model yang merupakan kenalan lama kerajaan Inggris setelah menikah dengan Marquess of Cholmondeley ke-7 David Rock-Savage pada tahun 2009. Pasangan ini tinggal di Norfolk, Inggris, yang lokasinya dekat dengan rumah pedesaan Pangeran William dan Kate Middleton di Anmer Hall. Rose Hanbury diketahui berada dalam lingkaran sosial yang sama dengan pasangan bangsawan senior kerajaan Inggris ini. Dan ia juga memiliki hubungan dekat dengan Kate Middleton loh, si Rose Hanbury ini di waktu lalu. Namun kedua tidak lagi dekat seiringan berjalannya rumor perselingkuhan Rose dengan suami Kate Middleton. Sementara Rose sudah bercerai dengan David Rock-Savage pada tahun 2019 bersamaan dengan rumor perselingkuhan tersebut. Nah, dari gambaran tersebut dianalisa ya, mereka tuh punya hubungan yang baik tuh couple. Kemudian mereka akhirnya berpisah, jadi tidak baik lagi hubungannya tahun 2019. Kemudian mereka Rose bercerai dengan suaminya dan isu tersebut sudah mulai santer. Itu pada saat si Kate Middleton tuh hamil anak ketiga ya. Jadi di situ isunya udah mulai santer. Nah, itu agak menyedihkan banget sih, tapi kita belum tahu kan keakurasiannya. Tapi dari gambaran aspek-aspek apa yang menyebabkan seorang public figure tersebut berselingkuh ya, kita bisa ngelihat role modelnya tuh seperti apa. Karena tadi ya, bawaan dari dalamnya ini juga kita perlu mengetahui seberapa tertekannya sih Pangeran William ini dengan kehidupan kerajaan, seberapa membosankan gitu loh. Karena tadi kan aspek tersebut merupakan bagian dari aspek yang aku jelasin. Jadi kebosanan, rutinitas, tidak bisa bercerita, waktu yang minim, mereka nggak bisa ngobrol dengan kesibukan yang ada. Kalau kita ngelihat dari kasusnya Lady Diana yang merasa udah bosan sekali dengan kehidupan kerajaan, nah ini bisa jadi salah satu faktor, butuh variasi gitu loh. Nah, saban hari yang dilihat ini adalah si Rose ini gitu, karena mereka couple. Mungkin diawali dengan curhatan-curhatan, kita nggak pernah tahu kan, tapi itu bisa menstimulasi keadaan menuju ke arah sana. Ditambah lagi karena Kate sibuk ngurusin anak gitu, jadi ngurusin dengan tambah lagi yang kehamilan, kayaknya waktu untuk ngurusin suami berkurang. Nah, padahal kita tahu banget mereka saling fall in love dari sejak mereka di bangku kuliah gitu kan, jadi kuat banget sih sebenarnya. Dan kemudian aspek yang lain yang saya lihat adalah lingkungan. Ya, tadi kita sudah bahas juga mengenai faktor lingkungan. Lingkungan di sini adalah Pangeran Charles kan berselingkuh juga dengan Camilla kan, artinya ia melihat sebuah kondisi yang dia tidak nyaman gitu kan, pada saat kecil nggak suka, tapi dia ngelihat. Nah, itu bisa jadi masuk dalam bawah sadarnya sehingga akhirnya tanpa sadar dia melakukan hal tersebut walaupun dia tidak mau.
Nah, ini jadi perhatian sih untuk kita semuanya. Aspek-aspek tersebut tuh harus kita hindarin agar hubungan ke depan baik kamu dengan pasanganmu, saya juga dengan pasangan saya tuh lebih baik. Karena tadi beberapa hal ini harus dihindarin dan dicarikan solusinya agar tidak pernah terjadi sebuah perselingkuhan. Oke? Nah, perbaiki komunikasi kalian, perbaiki sehingga agar kalian tahu tuh apa yang dimau oleh pasangan kalian dan bisa bercerita, nggak takut, nggak khawatir untuk bercerita. Lalu kalau memang itu adalah masalah dengan psikologis, segera langsung aja ke profi psikolog ya untuk bisa konseling. Oke? Jangan pernah merasa khawatir, takut tidak bisa menyelesaikan masalah kamu, karena semua persoalan bisa diselesaikan. Yang penting adalah bagaimana kamu bicara secara profesional dengan orang yang profesional, karena kalau kamu cerita sama orang bisa aja kan diceritain balik lagi nanti, tidak dijaga kerahasiaan, apalagi kalau kamu public figure. Oke, kita doain yang baik-baik aja dan ambil hikmahnya aja dari peristiwa ini, dan kita doakan agar mereka tuh tidak seperti diisukan tersebut, karena kita sama-sama ngefans dengan mereka berdua. Tidak semua loh kalau orang public figure atau raja atau pangeran itu berselingkuh. Contohnya adalah Raja Mughal yang bernama Shah Jahan. Begitu mencintai istrinya, pada saat istrinya wafat, maka dibangunlah sebuah makam yang indah sekali yang dikenal dengan Arjuman Banu Begum. Kita mengenalnya dengan Mumtaz Mahal, ya kan? Tidak semua. Dan di Indonesia juga ada, yaitu dari Kerajaan Jogja. Kamu pasti tahu kan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Begitu mencintai istrinya yang bernama GKR Hemas. Berjanji pada saat pernikahan tidak akan untuk berkhianat, berpoligami, hanya mencintai satu wanita. Padahal seorang raja bisa aja untuk memiliki banyak selir. Jadi tidak semua laki-laki seperti itu. Oke? Nah, moga-moga kamu mendapatkan pasangan yang setia dengan kamu. Tapi kesetiaan itu dibangun, dipupuk juga. Jangan nanti terstimulasi oleh lingkungan. Oke? Perbaiki komunikasi kamu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.